wanita pertama yang melakukan seks bebas dan ilmu sihir di muka bumi. Ia adalah anak dari Nabi Adam. Seperti apa kisahnya? Apa yang akan terjadi dengan dia? Bagaimana tanggapan para ulama mengenai kisah yang telah merebak di kalangan masyarakat ini? Kita akan membongkar kisah tentang anak Nabi Adam yang berzina. Jadi tonton sampai habis agar kita tidak salah paham. Assalamualaikum teman-teman Doyan Cerita. Sehat sejahtera untuk kalian semua yang selalu setia dengerin Doyan Cerita. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, dan semoga rezeki dan urusan kalian selalu dilancarkan. Tuliskan hajat kalian di kolom komentar. Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud. Pada video kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang keaslian dari kisah Unuk bin Adam yang telah menyebar luas di media sosial. Banyak yang menceritakan kisahnya, banyak juga menimbulkan kontroversial. Seperti apa sih kisahnya? Kisah Unuk ini memang menarik untuk diulas dan kisahnya mirip dongeng. Banyak keanehan-keanehan di dalamnya. Dan para ulama tafsir perlu mengkritisi kisah ini karena dianggap sudah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Mari kita tengok kisah yang kontroversial itu. Jumlah putra dan putri pasangan Nabi Adam dan Siti Hawa lumayan banyak. Konon Siti Hawa hamil sebanyak 120 kali dan setiap kehamilannya melahirkan anak kembar dua, laki-laki dan perempuan. Jadi jumlah anak Nabi Adam adalah 240 orang. Hal tersebut diriwayatkan Ibnu Tabari dalam Tarikhu At-Tabari. Soal jumlah putra-putri Nabi Adam ini memang ada banyak riwayat yang berbeda. Imam Ibnu Jarir dalam kitab tarikhnya yang diriwayatkan dari beberapa perawi menyebutkan bahwa putra-putri Hawa dengan Adam tidak sebanyak itu. Hawa melahirkan 40 anak dari 20 kelahiran. Atsar ini juga disebutkan oleh Ibnu Ishaq dengan sanad yang sama. Beberapa ulama menjelaskan pada setiap kelahirannya 2 anak kembar, 1 orang putra dan 1 orang putri. Anak pertama mereka adalah Qabil dan Iklimah, sedangkan anak terakhirnya bernama Abdul Mughits dan Ammatul Mughits. Hanya saja, dalam kisah Unuk lain lagi. Diriwayatkan bahwa ada satu-satunya turunan Nabi Adam alaihissalam yang lahir tunggal. Dia adalah Unuk. Dia lahir sangat berbeda di antara saudara lainnya. Ketika saudara lainnya lahir kembar berpasangan, Unuk lahir tunggal, tapi dia memiliki ciri-ciri yang unik. Dia lahir dalam keadaan memiliki 2 kepala, sebagaimana kepalanya terdapat pada masing-masing bahu, yakni kiri dan kanan. Kemudian ciri-ciri berikutnya, dia memiliki 20 jari tangan, tiap telapak tangan masing-masing memiliki 10 jari. Unuk juga memiliki kuku yang panjang dan bengkok. Diriwayatkan, Hawa dengan jiwa keibuannya tetap merawat Unuk hingga dia beranjak dewasa. Kemudian terjadilah peristiwa pembunuhan pertama di bumi, yakni yang dilakukan oleh Qabil yang membunuh Habil. Atas peristiwa tersebut, Qabil meninggalkan gunung dan menempati lembah. Maka terpisahlah kedua kelompok anak Adam dengan balada yang berbeda. Kelompok yang beriman bersama Adam dan Hawa menempati puncak gunung, sementara Qabil dan keturunannya menempati lembah. Perbedaan di antara kelompok tersebut terlihat jelas. Ciri keturunan Adam yang mendiami puncak mereka adalah yang taat kepada Allah, sementara yang senang melanggar perintah Allah menempati lembah, yakni Qabil dan keturunannya. Nah, saat itu Unuk begitu sayang kepada ibunya karena Hawa memperlakukan anaknya dengan baik, tidak membeda-bedakan. Hawa merawat anak-anaknya penuh dengan kasih sayang agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun saat dewasa, Unuk bergabung dengan Qabil. Ini terjadi setelah Nabi Adam alaihissalam wafat. Beberapa sejarawan menyebutkan bahwa sebelum meninggal dunia, Adam merasakan hidup bersama anak, cucu, cicit, dan seterusnya hingga berjumlah 40.000 orang. Nah, ketika Nabi Adam wafat, seluruh keturunan Adam menangis selama 7 hari 7 malam karena duka. Melihat hal tersebut, maka setan menggoda mereka. Setan merayu anak-anak Adam yang ada di lembah, sebab perangai anak Adam di lembah tersebut mudah tergoda oleh setan. Iblis menawarkan untuk menghibur mereka dengan musik. Maka dari sinilah bermula musik berupa seruling. Dan suara suling tersebut terdengar sangat jauh hingga ke puncak. Mereka yang sedang bertugas tiba-tiba menjadi heran dengan suara yang aneh tersebut, mendayu-dayu, dan sesekali dengan suara yang menyayat jiwa mereka. Mereka yang ada di gunung terperanjat, namun mereka tetap bisa mengontrol diri, kecuali Unuk binti Adam. Dengan hati bergejolak, ia meninggalkan puncak dan menuju lembah bergabung bersama Qabil dan saudaranya yang lain, lalu menikmati musik dan tarian. Nah, terus apa sih yang Unuk lakukan ketika bertemu dengan saudara-saudaranya di lembah?
Jadi sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya buat teman-teman doyan cerita untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat lagi untuk merangkum dan membawakan info yang unik dan menarik untuk kalian semua. Nah, jadi ketika Unuk sampai di sebuah lembah, yang dimana di lembah tersebut dihuni oleh golongan Qabil yang selalu melanggar perintah Allah, Unuk melihat sebuah kejadian yang tak pernah ia lihat dan ia dengar sebelumnya. Unuk melihat laki-laki dan perempuan yang menari bersama, mengikuti alunan musik yang belum sama sekali Unuk dengar. Unuk berjalan pelan-pelan mendekati tempat itu dengan muka yang berbinar-binar. Unuk terkejut dengan kejadian itu. Ia berjumpa dengan banyak lelaki di sana, dan Unuk pun kecanduan seks bebas. Banyak lelaki yang menggaulinya. Setiap bertemu laki-laki, dia melakukan hubungan intim. Tanpa disadari, Unuk pun hamil tanpa tahu siapa ayah dari anak yang ia kandung. Sejatinya, Unuk tidaklah cantik, bahkan bisa dibilang buruk rupa sehingga mustahil ada lelaki yang suka padanya. Namun Unuk ini mempunyai ilmu sihir yang membuat lelaki terperdaya. Ia bisa menaklukkan tiap lelaki yang diinginkannya. Akhirnya Unuk pun melahirkan anak lelaki bernama Wajh alias Auj atau sebut saja Auj bin Unuk. Nasabnya ibu karena tidak mereka ketahui siapa ayahnya. Hawa yang melihat perbuatan Unuk merasa sedih dan kecewa atas apa yang telah dilakukan putrinya itu. Maka beliau pun berdoa kepada Allah SWT agar anaknya tersebut segera lenyap dari muka bumi. Allah pun mengutus singa yang sangat besar yang melebihi ukuran gajah. Singa itu kemudian menyerang Unuk, merusak seluruh badannya, kemudian memakannya. Inilah kematian pertama yang dilakukan oleh binatang. Unuk binti Adam mati setelah setahun melahirkan Auj. Kemudian Auj bin Unuk tumbuh menjadi orang yang sangat besar, tinggi tubuhnya mencapai 600 siku orang dahulu, yaitu sama dengan 1,5 siku orang sekarang, dan lebarnya seukuran itu, sampai-sampai ada sebuah riwayat ketika angin topan datang, angin tersebut tingginya tidak melebihi lutut Auj. Apabila dia duduk di atas gunung, tangannya dia ulurkan ke laut untuk mengambil ikan dan kemudian memanggangnya di matahari. Dan apabila dia marah kepada sebuah penduduk kampung, dia mengencingi mereka sehingga mereka tenggelam dalam air kencingnya. Menurut sebuah riwayat, Auj menguasai sebuah penduduk kampung. Diriwayatkan pula bahwa Auj bin Unuk hidup berumur 4.500 tahun dan dia masih hidup hingga zaman Nabi Musa. Diriwayatkan pada era Nabi Nuh, Auj bin Unuk berjasa membantu sang Nabi mengangkut kayu-kayu besar untuk membuat kapal. Dikisahkan Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam pergi ke Kufah untuk mengangkut pohon saj. Akan tetapi Nabi Nuh bingung bagaimana cara mengangkutnya. Maka Allah memberi wahyu kepadanya bahwa Auj bin Unuk bisa memikulnya. Setelah Allah memberi wahyu kepada Nabi Nuh bahwa yang mampu memikul kayu itu adalah Auj dari Kufah ke tanah Hiroh, suatu perkampungan dekat dengan Baghdad, maka Nabi Nuh mendatangi Auj dan memintanya memikulkan kayu tersebut untuknya. Auj berkata, "Aku tidak akan memikulnya kecuali engkau mengenyangkanku dengan roti." Kebetulan pada waktu itu Nabi Nuh membawa 3 roti dari kacang. Dia memberikan selembar roti itu kepada Auj dan berkata, "Makanlah roti itu." Melihat itu, Auj pun tertawa dan berkata, "Seandainya roti ini sebesar gunung itu, ia tidak akan membuatku kenyang, apalagi roti ini hanya selembar." Mendengar ucapan Auj, Nabi Nuh memotong selembar roti itu dan memberikan kepadanya dan berkata, "Bacalah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian makan potongan roti ini." Auj pun memakannya dan kemudian dia diberi lembaran roti yang kedua. Lembaran roti yang kedua baru setengah, Auj telah kenyang dan tidak sanggup memakan apapun. Setelah memakan roti itu, Auj membawa semua kayu tersebut dari Kufah menuju Hiroh dalam sekali pemberangkatan. Setelah Nabi Nuh menyelesaikan pembuatan kapalnya, tak lama kemudian banjir besar pun datang. Auj memohon kepada Nabi Nuh agar ia diberi tempat dalam bahtera tersebut. Akan tetapi Nabi Nuh menolak keinginannya itu. Saat banjir melanda seluruh dunia, tinggi air tidak mencapai lutut Auj bin Unuk. Auj pun hidup hingga masa Nabi Musa alaihissalam. Pada era Nabi Musa inilah, Auj sangat membenci Nabi Musa dan ingin membunuhnya. Kemudian Auj menghampiri tentara Musa untuk mengetahui jumlah mereka. Dia mendapatkan bahwa tentara Musa hanya sekumpulan orang dalam satu farsah. Lalu dia pergi ke sebuah gunung dan kemudian mencabut gunung itu dari bumi. Dan kemudian ingin melemparkannya ke tentara Nabi Musa. Pada saat itu Allah mengutus burung hudhud yang paruhnya diciptakan dari besi. Akhirnya burung hudhud itu menghampiri Auj dan mulailah mematuhi gunung yang Auj bawa di atas kepalanya hingga membuat gunung itu berlubang. Lalu burung hudhud turun ke pundak Auj dan kemudian masuk ke dalam mantelnya hingga Auj tidak bisa bergerak.
Ketika Nabi Musa melihat itu, dia menghampirinya dan memukulnya dengan tongkatnya yang panjangnya 10 siku sambil melompat ke udara setinggi 10 siku. Tingginya Nabi Musa adalah 10 siku, jadi pukulannya ke betis Auj pun tidak sampai. Akan tetapi, setelah Musa memukulnya, Auj pun tersungkur dan kemudian meninggal serta terlempar di lapangan kosong seperti gunung yang besar. Diriwayatkan bahwa di negeri Tatares ada sungai yang bernama Attai. Di sana terdapat jembatan lengkung yang besar. Konon jembatan tersebut berasal dari tulang Aus bin Unuk dan merupakan salah satu dari keajaiban dunia. Terus bagaimana pendapat ulama mengenai kisah barusan? Syekh Hamid Ahmad At-Tahir Al-Basyuni dalam bukunya berjudul Sahih Qasasil Quran dan diterjemahkan menjadi Kisah-kisah dalam Al-Quran oleh Muhyiddin Masrida dan Muhammad Khalid Al-Sari menyebutkan Auj bin Unuk termasuk kisah dusta. Auj bin Unuk sebagaimana disebut dalam riwayat adalah orang kafir yang suka membangkang, sombong dan jahat. Setelah itu pada banjir di era Nabi Nuh, Allah tidak membinasakannya sekalipun dia dikenal membangkang, kafir, sombong, jahat dan anak pezina. Itu aneh. Secara akal, Syekh Hamid Ahmad At-Tahir mengatakan, bagaimana mungkin Allah membinasakan anak Nuh karena kekufurannya dan ayahnya adalah seorang nabi dan pemimpin orang beriman, sedangkan Allah tidak membinasakan Auj bin Unuk. Padahal dia lebih zalim dan melampaui batas dari apa yang mereka sebutkan. Ibnu Katsir kemudian menyalahkan riwayat ini karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih. Sedangkan dalil naqli dari Al-Quran, Allah SWT berfirman, dan kami tenggelamkan golongan yang itu. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 66. Allah SWT juga berfirman, Nuh berkata, Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Quran Surat Nuh ayat 26. Riwayat-riwayat ini juga bertentangan dengan hadis sahih dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam panjangnya 60 hasta, kemudian ukuran penciptaan itu terus berkurang hingga sekarang. Ini merupakan hadis sahih dari Nabi SAW yang tidak pernah berbicara karena mengikuti hawa nafsu. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat 4. Kenyataannya, tinggi manusia terus berkurang mulai dari diciptakan Adam hingga sekarang. Ini berarti bahwa tidak ada keturunan Adam yang lebih tinggi darinya. Saya kira riwayat tentang Auj bin Unuk ini tidak lain berasal dari orang kafir yang notabene merupakan musuh para nabi. Wallahu alam, ujar Syekh Hamid Ahmad At-Tahir. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan kedustaan dari riwayat ini. Dia berkata, tidak terlalu mengherankan bahwa mereka berani berdusta kepada Allah. Namun yang lebih mengherankan apabila ada orang yang berani memasukkan hadis ini ke dalam kitab-kitab para ulama dan kitab-kitab tafsir yang diakui serta tidak menjelaskan kerancuannya. Menurut ahli kitab, Auj bin Unuk bukan berasal dari keturunan Nuh, melainkan keturunan Adam. Sementara Allah SWT berfirman, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Quran Surat As-Saffat ayat 77. Allah memberitahukan bahwa semua orang yang masih hidup di muka bumi termasuk keturunan Nuh. Seandainya Auj itu memang benar ada, niscaya dia tidak hidup lagi setelah Nuh. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kisah Unuk binti Adam dan Auj bin Unuk adalah kisah dongeng dan hanya cerita rakyat, karena tidak ada sumber kejelasan yang akurat mengenai asal-usul kisah tersebut. Perlu dicatat bahwa kisah-kisah ini seringkali tidak dianggap otentik atau sejalan dengan sumber-sumber utama dalam Islam dan banyak dianggap sebagai legenda atau mitos. Oleh karena itu, sulit untuk menentukan akhir kisah Unuk atau hukumnya secara pasti karena berbagai sumber memiliki versi yang berbeda dan banyak yang tidak diakui oleh para ulama sebagai bagian dari ajaran Islam yang sah. Kisah Unuk lebih sering ditemukan dalam cerita rakyat dan tidak tercatat dalam sumber-sumber Islam yang dianggap otoritatif. Kisah Unuk yang sering dikaitkan dengan berbagai narasi fantastis dan mitos sebenarnya tidak memiliki dasar yang kuat dalam sumber-sumber Islam yang diakui. Namun jika kita melihat dari sudut pandang pesan moral yang bisa diambil, ada beberapa hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, kewaspadaan terhadap cerita tanpa sumber yang jelas. Kisah Unuk seringkali disebutkan tanpa rujukan yang pasti, mengingatkan kita untuk selalu mencari kebenaran dan tidak mudah percaya pada informasi yang tidak dapat diverifikasi. Kemudian, pentingnya membedakan antara fakta dan fiksi. Dalam mencari ilmu, kita diajak untuk memilah antara apa yang merupakan fakta dan apa yang hanya sekedar cerita atau mitos. Selanjutnya, menghindari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.
Meskipun kisah Unuk mungkin hanya sebuah legenda, ide tentang menghindari zina dan sihir adalah pesan yang jelas dalam ajaran Islam yang mengajarkan kita untuk menjauhi perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan yang terakhir, mengambil hikmah dari setiap cerita, karena setiap cerita, bahkan yang bersifat mitos, bisa memberikan pelajaran moral atau hikmah jika kita mampu mengekstrak nilai-nilai positif darinya. Dengan demikian, meskipun kisah Unuk mungkin bukan bagian dari ajaran Islam yang otentik, kita tetap bisa mengambil pelajaran moral dari narasi yang berkembang di masyarakat, yaitu untuk selalu berhati-hati dalam menerima informasi, membedakan antara fakta dan fiksi, serta mengambil hikmah dari setiap kisah yang kita dengar. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dari keaslian kisah Unuk yang beredar di kalangan masyarakat luas. Semoga kita bisa lebih memilah dan mengambil pesan moral dari tiap cerita yang beredar, meskipun itu hanya cerita legenda. Selebihnya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah, dan mohon maaf bila ada kurang atau keliru itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa. Semoga teman-teman doyan cerita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dan selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud. Sampai jumpa di video dan kisah menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.